Halo, selamat datang di Kota Leiden. Nama saya Louis Buana, PhD candidate di Institute for History Leiden University. Saya juga dulu pernah menjabat di PPI Belanda pada periode 2014-2015 dan di PPI Leiden pada periode 2015-2016. Nah, kali ini saya dipercaya untuk mengajak teman-teman sekalian berkeliling Kota Leiden. Kota Leiden tidak hanya menjadi kota untuk menuntut ilmu, tapi juga menyimpan banyak sekali sejarah yang berkaitan dengan Indonesia. Apa sajakah itu? Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Pada bulan Oktober tahun 1901, seorang anak Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Sastrokartono tiba di Kota Leiden. Dia tinggal di Jalan Breistad nomor 95, tepatnya di lantai 2 dan 3 gedung yang ada di belakang saya ini. Nah, Raden Mas Panji Sastrokartono adalah kakak dari Raden Ajeng Kartini, yang tentu saja kita sudah kenal, yaitu tokoh emansipasi wanita tanah air. Berkat inspirasi dari sang kakak, Raden Mas Panji Sastrokartono, maka Kartini pun tergerak untuk membuka sekolah bagi perempuan di tanah air. Tempat yang akan kita kunjungi selanjutnya ini adalah rumah kediaman. Rumah kediaman dari Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga jago main biola loh. Penasaran? Yuk kita lihat. Ya, teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan sebuah rumah di Jalan Noordeinde nomor 32. Kira-kira apa ya yang membuat tempat ini spesial? Well, dulunya rumah ini dihuni oleh Ahmad Subarjo. Mungkin teman-teman pernah dengar ya nama beliau. Jadi beliau pernah bersekolah di Fakultas Hukum Leiden dan mendapatkan gelar Meester in the Rechten pada tahun 1933. Nah, di masa kuliah beliau di Kota Leiden ini, beliau itu amat sangat aktif di Perhimpunan Indonesia. Dan rumah beliau ini merupakan tempat perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia pada masa itu. Konon katanya, Pak Ahmad Subarjo ini senang sekali main biola. Beliau jago sekali main biola. Nah, biasanya ketika sedang kumpul-kumpul dengan sama mahasiswa asal tanah air, beliau akan memainkan biolanya dan sayup-sayup bisa kita dengar suara biola itu dari jendela di rumah beliau ini. Sekarang kita akan menuju ke sebuah situs yang juga merupakan rumah dari seorang tokoh yang kontroversial. Christian Snoekhurgronya. Namanya mengundang kontroversi. Dia adalah seorang profesor di Leiden University yang merupakan ahli di bidang budaya dan juga bahasa-bahasa Timur, Oriental Studies. Pada tahun 1884, Snoekhurgronya pernah beribadah ke Mekah, berhaji. Dan pengetahuannya yang luas mengenai Islam membuatnya ditunjuk sebagai advisor di bidang urusan-urusan pribumi oleh Belanda pada tahun 1889. Konon katanya, karya-karya Snoek mengenai Aceh dan Islam membantu Belanda dalam perang melawan Aceh di abad ke-19. Nah, sekarang kita akan ke sebuah situs menarik lainnya masih di Kota Leiden. Situs ini punya kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Indonesia. Wah, kira-kira apa ya? Saat ini kita telah berada di depan gedung KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Kota Leiden.
Nah, KITLV ini bisa dibilang sebagai pusat riset mengenai Indonesia, sejarah dan budaya yang terbesar di luar Indonesia. KITLV sendiri telah berdiri sejak tahun 1851 dan awalnya berlokasi di kota Delft. Setelah itu, pada tahun 1966, KITLV dipindahkan ke kota Leiden. Di depan gedung KITLV, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada sebuah tulisan dengan aksara tradisional dari Indonesia. Kira-kira aksara apa ya? Nah, tulisan yang ada di depan gedung KITLV tersebut merupakan aksara Bugis dari Sulawesi Selatan. Tulisan itu terinspirasi dari sebuah elong atau sebuah pantun puisi dalam bahasa Bugis yang bunyinya seperti ini. Polena pelele windru, tendre kutujuh mata, padana sulisa. Yang berarti, saya telah berkeliling ke berbagai tempat di dunia ini, namun mata saya belum pernah menemukan keindahan seperti yang saya temukan di tempat ini. Di tahun 1930-an, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Leiden mencapai puncaknya, sekitar 100 mahasiswa. Didorong oleh kebutuhan akan ruang bersama untuk orang-orang Indonesia, Rukun Pelajar Indonesia didirikan pada tahun 1937 untuk menyatukan orang-orang Indonesia dari beragam latar belakang dan aliran politik. Pada tahun 1938, Rukun Pelajar Indonesia membuka sebuah gedung perkumpulan atau clubhouse yang dinamakan Clubhouse Indonesia. Gedung perkumpulan tersebut tidak boleh dimiliki oleh organisasi tertentu. Dia bisa digunakan oleh seluruh halayak orang Indonesia yang berada di kota Leiden. Pada awal pendudukan Jerman, kupon makan dan sumbangan lainnya disediakan untuk para pelajar Indonesia dari Clubhouse Indonesia ini. Pada tahun 1941, setahun setelah pintu universitas ditutup oleh Jerman, Clubhouse Indonesia juga menutup pintunya. Pada tahun 2017, sebuah plakat peringatan diletakkan di Clubhouse saat ini untuk memperingati para pelajar Indonesia di kota Leiden. Demikianlah tadi napak tilas tentang sejarah orang-orang Indonesia di kota Leiden. Tentunya masih banyak lagi situs-situs yang berkaitan dengan sejarah Indonesia di kota ini. Nah, dari cerita-cerita tadi, kita berefleksi bahwa 100 tahun yang lalu, Perhimpunan Indonesia berkumpul di kota ini dengan harapan, cita-cita, dan impian yang sama, yaitu untuk memerdekakan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Kira-kira, kontribusi seperti apakah yang kita dapat lakukan untuk Indonesia 100 tahun ke depan? Saya Louis Buana dari kota Leiden, sign out.